Sad. Di situ lewatlah kapilah dagang yang sengaja disetting, dimintai tolong oleh Abu Sufyan untuk melakukan psi war, yaitu perang psikologis. Katakan kepada Muhammad bahwa kami siap menggempur mereka sampai habis. Maka disampaikan oleh kapilah dagang itu, wahai Muhammad dan wahai para pengikutnya, saya atau kami rombongan dari Mekah tadi melintas satu wilayah di mana bertemu dengan pasukan yang sangat besar, kekuatannya besar. Qad jama'ukum, innan nasa qad jama'ukum, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu untuk menggempur kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Di luar dugaan, bukannya ciut nyalinya, tapi fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah imannya Rasulullah dan para sahabat, dan mereka mengatakan cukuplah Allah penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan, siapa di antara kalian yang menyenangkan hati saya terkait seorang pendeta Yahudi yang menghina kaum muslimin. Ada seorang pendeta Yahudi yang dengan syair-syairnya menghina Rasulullah, menghina Islam pada saat itu di Madinah. Dan pendeta Yahudi ini dilindungi oleh pasukannya dan dijaga ketat. Kata Rasulullah, siapa yang bisa menyenangkan hati saya untuk menyelesaikan urusan si pendeta Yahudi ini, dalam arti dalam bahasa vulgarnya, siapa yang siap mengeksekusi mati pendeta Yahudi ini? Maka angkat tangan seorang sahabat, ya, Muhammad bin Maslamah. Saya wahai Rasulullah. Dilihat Rasulullah, badannya kok cilik rempeng. Kayaknya ragu-ragu ini. Ada lagi enggak, siapa yang berani? Saya Rasulullah, sampai 3 kali. Orangnya kecil, krempeng. Ya. Kata Muhammad bin Maslamah, saya itu punya akses untuk masuk ke dalam. Saya punya strategi untuk bisa masuk ke dalam. Ya. Karena saya punya orang-orang dalam, maka izinkan saya untuk mendatanginya. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penghubung yang menyampaikan kepada pendeta Yahudi ini mengatakan bahwa ada seorang muslim bernama Muhammad bin Maslamah, dan dia mengatakan bahwa akan memberikan bantuan berupa senjata untuk pendeta ini. Bahkan senjatanya gak tanggung-tanggung, 1 gerobak penuh. Ya, dengan kata lain seolah-olah memposisikan saya membelot dari Muhammad, dan ini ada sekumpulan senjata 1 gerobak. Maka diberi akses masuk ke dalam. Begitu ketemu dengan pendeta ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca hujan mengguyur kita di luar sana, namun kalau Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan dan mentakdirkan kita hadir pada malam hari ini di tempat ini, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah tidak mentakdirkannya, maka walaupun didukung oleh banyak orang, kita tidak bisa sampai di tempat ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ini benar-benar harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai contoh saja apa yang barusan kita katakan, bahwa apa yang terjadi, apapun termasuk kita hadir di tempat ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka terjadi, kalau Allah tidak maka tidak terjadi. Dan itu berlaku dalam segala hal. Nah, ini baru setitik kecil bagian dari tauhid, yang apabila kita kokohkan tauhid sekuat-kuatnya, maka sebenarnya akan muncul pribadi-pribadi yang sangat kokoh dan kuat. Coba kita merenung sejenak, mengapa dulu para nabi dan rasul, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendirian menghadapi penguasa yaitu Namrud yang memiliki kekuasaan yang luas dan besar. Nabi Ibrahim sendirian. Maka pernahkah kita berpikir bahwa apa yang menjadi motivasi Nabi Ibrahim bisa seberani itu? Ya. Dan mengapa Nabi Ibrahim menjadi sangat luar biasa keberaniannya menghadapi Raja Namrud itu? Bahkan yang unik adalah ketika Raja Namrud itu menghukum beliau dengan melemparkannya ke dalam api, maka malaikat Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bolehkah di antara makhluk-makhlukmu seperti saya dan lain-lainnya membantu menolong Nabi Ibrahim? Sekarang dia dalam kondisi yang sangat kritis secara logika manusia. Sendirian ditangkap penguasa, akan dieksekusi mati dengan hukuman yang sangat mengerikan, yaitu dibakar. Secara nalar, secara hitungan manusia tidak akan mungkin selamat sebenarnya. Dengan cara apa Nabi Ibrahim selamat waktu itu? Maka malaikat-malaikat Allah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya, dan Allah berfirman, kalau Ibrahim memintanya kepada kalian, maka silakan ditolong. Maka ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim menawarkan bantuan, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil.
qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina al-qafinnar. Ya. Kata Ibnu Abbas, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami, tidak butuh yang lain, cukup Allah saja. Cukuplah Allah penolong kami karena Allah penolong yang terbaik. Tidak ada yang melebihi kebaikan atau tidak ada yang bisa melampaui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang terbaik. Saya nggak butuh yang lain. Bukan karena Nabi Ibrahim sombong, tetapi justru bentuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak butuh yang lain, saya cuma butuh Allah. Sehingga akhirnya Allah selamatkan. Dan kata Ibnu Abbas, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hamra'ul Asad, dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya pada peristiwa Hamra'ul Asad, peristiwa perang Hamra'ul Asad. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Di mana saat itu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan luka parah setelah perang Uhud di hari Sabtu, hari Ahadnya harus menyusul mengejar pasukan musyrikin yang jumlahnya 3.000-an. Sementara kaum muslimin sudah meninggal 70 orang. Dari 700 orang 10%-nya meninggal. Dan sisanya dalam keadaan luka parah termasuk Rasulullah SAW, lalu diperintah oleh Allah untuk mengejar mereka. Ya. Maka setelah sampai di satu kawasan yang bernama Hamra'ul Asad, di situ lewatlah kapilah dagang yang sengaja disetting, dimintai tolong oleh Abu Sufyan untuk melakukan psiwar, yaitu perang psikologis. Katakan kepada Muhammad bahwa kami siap menggempur mereka sampai habis. Maka disampaikan oleh kapilah dagang itu, wahai Muhammad dan wahai para pengikutnya, saya atau kami rombongan dari Mekah tadi melintas satu wilayah di mana bertemu dengan pasukan yang sangat besar, kekuatannya besar. Qad jama'ukum, innan nasa qad jama'ukum, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu untuk menggempur kalian. Fakhshauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Di luar dugaan, bukannya ciut nyalinya, tapi fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah imannya Rasulullah dan para sahabat, dan mereka mengatakan cukuplah Allah penolong kami karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini baru setitik dari pelajaran tentang tauhid. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim bisa sekokoh itu? Kenapa Rasulullah dan para sahabat bisa seberani itu? Sementara hari ini banyak orang mengaku saya sudah ngaji tauhid, saya sudah belajar tauhid, tapi tidak punya nyali. Ya. Tawakalnya di mana? Mana pelajaran-pelajaran tauhid yang selama ini dibangga-banggakan? Kenapa bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian? Salah satu jawabannya adalah karena tauhid yang dipelajari itu hanya teori saja, tapi belum benar-benar diaplikasikan. Mengapa Rasulullah begitu giatnya, gencarnya 13 tahun di Mekah mengajari tauhid? Karena ini adalah menjadi sebab sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak sebenarnya orang yang ngaji tauhid, kitab tauhid dibawa kemana-mana dikaji, tapi anehnya berapa banyak orang yang sangat takut. Bahkan bukan masalah takut perang, sekedar takut untuk menyampaikan kebenaran. Seolah-olah tauhid yang dipelajarinya itu tidak ada yang nempel sama sekali. Kenapa? Karena hanya teori-teori saja. Mengerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, belajar tentang tawakal, belajar tentang sabar. Tapi penerapannya masih sangat minim sekali. Kenapa dulu para sahabat begitu kokohnya? Karena tauhidnya luar biasa. Jadi kalau ada sekarang mengatakan apa benar ya dengan tauhid kita akan menang, benar, tapi masalahnya adalah diterapkan atau tidak. Banyak orang yang meragukan, masa sih cuman tauhid lalu kita menang? Ya, ini adalah basicnya, ini adalah dasarnya. Ya. Maka jawabannya benar, tauhidlah
yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan tauhid yang sudah mendarah daging dan diaplikasikan, bukan hanya teori-teori saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan, siapa di antara kalian yang menyenangkan hati saya terkait seorang pendeta Yahudi yang menghina kaum muslimin. Ada seorang pendeta Yahudi yang dengan syair-syairnya menghina Rasulullah, menghina Islam pada saat itu di Madinah. Dan pendeta Yahudi ini dilindungi oleh pasukannya dan dijaga ketat. Kata Rasulullah, siapa yang bisa menyenangkan hati saya untuk menyelesaikan urusan si pendeta Yahudi ini. Dalam arti, dalam bahasa vulgarnya, siapa yang siap mengeksekusi mati pendeta Yahudi ini. Maka angkat tangan seorang sahabat, ya, Muhammad bin Maslamah. Saya wahai Rasulullah. Dilihat Rasulullah badannya kok cilik rempeng. Kayaknya ragu-ragu ini. Ada lagi enggak siapa yang berani? Saya Rasulullah, sampai 3 kali. Orangnya kecil, krempeng. Ya. Kata Muhammad bin Maslamah, saya itu punya akses untuk masuk ke dalam. Saya punya strategi untuk bisa masuk ke dalam. Ya. Karena saya punya orang-orang dalam, maka izinkan saya untuk mendatanginya. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penghubung yang menyampaikan kepada pendeta Yahudi ini mengatakan bahwa ada seorang muslim bernama Muhammad bin Maslamah, dan dia mengatakan bahwa akan memberikan bantuan berupa senjata untuk pendeta ini. Bahkan senjatanya gak tanggung-tanggung, 1 gerobak penuh. Ya, dengan kata lain seolah-olah memposisikan saya membelot dari Muhammad, dan ini ada sekumpulan senjata 1 gerobak. Maka diberi akses masuk ke dalam. Begitu ketemu dengan pendeta ini, gerobaknya dibuka, diambil pedangnya, dal, putus lehernya. Nah, saya jadi pertanyaan, kok bisa seberani itu ya? Ada orang menghina Islam langsung. Kenapa? Karena tauhidnya begitu kuat. Diakui atau tidak, karena itu tertanamnya tauhid yang luar biasa. Tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa kalau dirinya akan mati pasti mati, walaupun dihalangi ribuan orang. Kalau belum takdirnya mati, tidak akan mati. Nah, ini rupanya Bapak Ibu jamaah sekalian, masalah tauhid yang seperti inilah yang harus betul-betul ditanamkan dalam dada kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang mengatakan, masa sih dengan tauhid kita akan menang? Jawabannya ya, dengan syarat tauhid yang sudah betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tumpukan teori saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita harus selalu khawatir dengan lawan dari tauhid, yaitu merajalelanya kesyirikan. Kalau kesyirikan sudah merajalela dan merebak, maka ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita minimal sini ikut prihatin ya, kalau negara kita khususnya di Indonesia ini banyak sekali pada hari ini oknum pejabat yang sangat mempercayai klinik. Apa yang kita khawatirkan ya? Kita khawatir tidak ada yang berani menasehatinya, tidak ada berani yang meluruskannya. Lalu Allah murka dan azab itu akan Allah ratakan kepada seluruh dari kita. Nah, inilah harapan saya. Kalau saya pribadi mungkin tidak didengar suaranya. Kalau masuk video ada yang dengar, alhamdulillah. Tapi siapa yang akan mendengar nasihat dari seorang saya ini? Maka saya berharap sekali kepada para dai, para ustadz, para kiai yang punya kompetensi, yang punya pengaruh. Ya. Hanya apa? Hanya menasehati bahwa itu salah, bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kalau nggak ada yang mengingatkan sama sekali, kita hendaknya khawatir. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tauhid itu menjadi sebab datangnya pertolongan, maka sebaliknya syirik mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berpikirkan, saya tidak berbuat syirik.
mereka yang berbuat syirik. Tapi pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang mengingatkan, yang menasehati kalau itu salah, kalau itu perbuatan syirik? Dan rupanya perdukunan pada hari ini, kesyirikan dan segala perkara yang mendukungnya betul-betul dibela, dikuatkan, dikokohkan. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Karena bicara masalah tauhid itu berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja tidak memenuhi hak istri kita, efeknya besar. Coba panjenengan, jangan dicoba sih. Enggak usah dicoba ya, tapi ini gambarannya. Seorang suami tidak memenuhi hak-hak istrinya. Tidak memberinya nafkah baik lahir maupun batin. Ya, 5 tahun, oh, jangan lama-lama ya. Kelamaan 5 tahun, siapa yang tahan ya? 5 bulan tidak dinafkahi sama sekali, istrinya juga tidak punya penghasilan, suaminya nggak mau kerja, bukan karena sakit, karena malas misalkan. Ya. Kemudian juga sudah nafkah lahir tidak dikasih, nafkah batin juga enggak. Ya, ini baru nafkah saja, belum yang lain-lainnya. Kalau tidak dipenuhi pasti gegeran. Bahkan bisa bubar rumah tangga itu. Sebaliknya juga suami kalau hak-haknya tidak dipenuhi oleh istri, ribut. Bagaimana kalau itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya tidak dipenuhi? Justru sebaliknya banyak manusia yang berbuat syirik, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya terus terang saya secara pribadi kepikiran. Lihat beritanya tuh sedih, tapi saya harus bagaimana? Ya saya cuma bisa ceramah ini, masuk video, barangkali ada yang nonton gitu ya. Tapi yang nontonnya masih lingkungan kita sendiri ya Mas. Tapi tidak masalah, barangkali ada yang nge-share, terus ada yang dengar, oh ini nggak boleh. Tapi saya berharap terutama kepada tokoh-tokoh kita di MUI, tokoh-tokoh besar di Muhammadiyah, tokoh-tokoh besar di Al-Irsyad, di Persis, yang punya pengaruh, memberikan nasihat saja. Ya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halus, bahwa ini tidak boleh, ini haram. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ada yang berani untuk menasehati. Apa salahnya menasehati ya? Bukan mengkudeta, tapi menasehati bahwa ini salah, tidak boleh. Diterima nggak diterima, sudah berdakwah. Tapi memang berat Pak ya. Wah, kok nasehati kecekel gitu. Takutnya begitu orang-orang, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini sebenarnya lebih kepada motivasi agar kita memulainya dari diri kita sendiri, yaitu betul-betul kita bersihkan diri kita dari segala noda-noda syirik dari keimanan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling kita inginkan, yang kita cita-citakan dan kita perjuangkan adalah kita mendapatkan keamanan, keselamatan dari azab Allah. Ini kan termasuk perkara yang besar. Bahkan ini merupakan target utama kita, kita selamat, kita masuk surga, terhindar dari azab Allah, dari neraka. Bukankah selama ini kita beribadah, kita beramal, kita berjuang, ingin supaya bebas, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga? Pasti seperti itu Pak ya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saking pinginnya selamat nanti kita di akhirat, di padang mahsyar ketika Allah menggiring kita, maka setiap dari diri kita itu sangat egois Pak nanti itu Pak. Egois bagaimana? Setiap dari diri kita itu memikirkan hanya diri kita, bagaimana supaya aman dari azab Allah, bagaimana supaya selamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla
Kata Rasulullah, manusia dikumpulkan, dihimpun ke padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki dengan telanjang bulat 100%, Pak. Telanjangnya bukan telanjang setengah-setengah, ini telanjang full. You can see all, kamu bisa melihat semuanya sebenarnya ya, kalau mau melihat. Full, tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanduru ba'duhum ila ba'd. Apakah laki-laki dengan wanita akan saling memandang antara satu dengan yang lainnya? Soalnya apa? Telanjang. Mungkin membayangkan orang begitu banyak berkumpul, semuanya telanjang, apa enggak saling melihat? Kan peluangnya besar sekali loh Pak, itu Pak. Untuk melihat sebenarnya kalau di dunia segenting apapun Pak ya, segenting apapun orang masih sempat nyoting. Nyoting maksudnya kejadiannya Pak ya, seperti kejadian bencana alam itu kan kita sering dapatkan videonya. Bahkan waktu di Palu, Petobo itu likuifaksi rumah-rumah berjalan itu kan disyuting. Kita tahunya dari video amatir. Berarti orang masih sempat nyoting, apalagi cuma ngelirik, pasti bisa. Padahal situasinya genting, ribuan bahkan puluhan ribu nyawa melayang waktu itu. Tapi orang masih sempat. Ya. Maka Aisyah bertanya, apakah laki-laki dan perempuan akan saling memandang di antara mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ahammu yawma idin min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara pada hari itu sangat penting, sangat genting, sangat dahsyat sehingga seseorang tidak sempat melirik yang lainnya. Saking gentingnya Pak. Apa yang menyebabkan manusia genting? Mereka semua berpikir gimana caranya hari ini saya selamat. Bahkan pada hari itu jangan harap ada orang yang mau memperhatikan kita, walaupun itu orang-orang terdekat dan mencintai kita waktu di dunia. Jangan pernah berpikir barangkali nanti suami saya menggandeng tangan saya di sana, atau bapak saya, atau ibu saya, atau saudara saya. Tidak. Allah berfirman di antaranya di dalam surat Abasa. Surat Abasa, surat 80, ayat 34, 35, 36, 37. Surat 80, Abasa kalau nggak salah 80. Ayat mulai 34. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, enggak mikir lagi ini saudara saya enggak ada. Yang penting diri saya selamat. Kalau di dunia Pak ya, seego-egonya orang, kalau itu orang yang kita cintai di dalam keadaan genting, mesti berpikir gimana caranya supaya bisa menyelamatkan juga. Memang ada orang yang mungkin egonya tinggi, tapi kalau orang itu sangat dekat dengan kita, kita sayangi, kita cintai, mungkin akan berusaha membantu sebisanya. Tapi pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari teman hidupnya yaitu pasangannya, istri dan suaminya, dan juga anaknya. Lari semuanya, tidak peduli, yang penting saya selamat. Saking betul-betul butuhnya keselamatan waktu itu ya. Kemudian wasahibati wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mikirkan orang lain. Apa yang dicari saat itu? Keselamatan, yaitu keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di sana sudah tidak ada lagi kesempatan beramal, yang ada hanya balasan. Tidak sempat lagi menanam, yang ada hanya panen di sana. Tidak bisa diulang lagi, tidak bisa pulang kembali lagi. Maka betul-betul genting dan setiap orang mencari keamanan, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Lalu bagaimana supaya kita aman saat itu, Pak? Supaya aman saat itu, Allah pasti yang Maha Penyayang sudah mengabarkan hari ini di dalam Al-Quran.
Sekarang kita masih hidup, masih ada kesempatan. Allah mengabarkan supaya kita dapat keamanan. Bagaimana caranya? Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 82. Surat yang ke-6 Al-An'am yaitu ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada kalimat amnu, kita garis bawahi. Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezoliman. Beriman dan tidak terkontaminasi iman mereka dengan kezoliman. Tidak ternodai, tidak tercederai dengan kezoliman iman mereka. Maka Allah menyatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ini banyak penafsiran dari para ulama. Di antaranya Imam Hasan Basri mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan keamanan fil akhirah, artinya di akhirat. Dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-amnu min kulli azabin, aman dari semua azab Allah Subhanahu wa taala, bebas. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, yaitu fid dunya, di dunia ini mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya yang dibahas oleh Allah ini orang-orang beriman, ya. Kita tidak terlalu jauh memikirkan ini siapa ya? Apa orang-orang yang musyrik itu secara murni? Tidak. Allah mengatakan orang-orang beriman. Berarti kita, Pak, alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Tapi dengan syarat imannya tidak tercampur kezoliman. Ya. Jadi sebaliknya kita pahami, kalau kita sudah beriman tapi tercampur dengan kezoliman berarti belum lolos. Nah, masalahnya apakah kita sudah pede, yakin betul bahwa iman saya murni, gak tercampuri? Bagaimana bisa kalau kita gak tahu? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, lama nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, faqalu, berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sering kita bahas dan sering kita sampaikan, tapi ini perlu betul-betul dimantapkan ini. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Wasyaqqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merasa berat sekali. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan, fa aina lam yadlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Ayat ini begitu berat bagi kami karena kami semuanya pernah berbuat zalim. Kami beriman tapi mencampur keimanan kita dengan kezaliman. Siapa yang lolos dari kezaliman? Maka Rasulullah mengatakan, laisa bidzalikum, bukan itu maksudnya wahai para sahabat. Kata Rasulullah, ala tasma'u ila qauli Luqman innasyirka lazulmun azim. Bukankah kalian pernah saya perdengarkan firman Allah dalam surat Luqman? Tadi yang saya baca ayat 13, innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi kalau ingin aman dari azab Allah harus beriman. Tidak cukup beriman, harus murni imannya, jangan ternodai, tercampur, terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini saat kita mengaku diri ini beriman, sudahkah iman kita itu terbebas dari perbuatan syirik? Ada yang berani, Pak, mengatakan saya sudah murni Ustaz, bebas dari syirik?
Saya nggak pernah sujud kepada matahari, saya nggak pernah menyembah berhala, saya nggak pernah datang ke gerumbul, saya tidak pernah memakai jimat. Ya. Tapi apakah kita bisa mendeteksi perbuatan syirik-syirik yang terselubung, syirik yang disebut asyirkul khafi, syirik yang samar, dan juga syirik-syirik yang kecil? Nah, ini Pak PR kita. Ya, bukankah Abdullah bin Abbas, ini saya kutip bagaimana perkataan para sahabat. Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, beliau mengatakan syirik itu akhfa min dabi bin namli ala safatis sauda fi dzulmatil lail. Ya. Kata Abdullah bin Ibnu Abbas, beliau mengatakan syirik itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Gak kayak toblas, Pak. Jadi bukan saya menggembosi, justru supaya saya dan panjenengan mulai bisa introspeksi kembali. Apakah saya ini masih melakukan kesyirikan, terutama syirik yang seperti ini? Ya. Kenapa kita ini sering merasa takut dengan manusia? Karena boleh jadi kita masih banyak melakukan kesyirikan walaupun itu kecil. Banyak masih berharap kepada makhluk, banyak takut kepada makhluk. Nah, maka kalau kita bisa mengeliminir, membersihkan semua kesyirikan walaupun yang kecil-kecil, maka kita akan tampil menjadi seorang ahlu tauhid. Satu orang ahlu tauhid itu menggetarkan ribuan musuh, walaupun satu orang. Nah, sekarang kenapa musuh tidak gentar? Karena banyak tapi tidak mantap, gak punya pegangan, Pak. Satu orang saja yang ikhlas, murni ahlu tauhid itu mampu menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ribuan? Inilah PR kita bersama untuk mengajak ya diri kita, saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita supaya memurnikan tauhid kita, jangan sampai tercampur dengan perbuatan syirik. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan contoh, barangkali kita masih mengatakannya. Misalkan ya, ada orang mengatakan laula kulaibatu hada la atana lusus atau lisus. Kalau bukan karena anjing ini, maling pasti sudah masuk. Maling tidak masuk karena anjing ini. Oh. Itu hal yang biasa, Pak, kita mengatakan. Ya. Atau mengatakan walaula albattu fiddar la atana lusus. Ya. Kalau ndak ada angsa tahu Pak? Banyak, walaupun jumlahnya satu tetap banyak. Kalau nggak ada banyak ini, angsa ini, pasti maling sudah masuk. Wah. Coba Bapak, ini hal yang sederhana. Apa pengaruhnya Ustadz dalam kehidupan kita? Nah, kalau orang bertauhid masih meyakini bahwa ini adalah perbuatan dari angsa bukan dari Allah, bagaimana dia dikatakan ahlu tauhid? Ahlu tauhid itu hal yang sekecil apapun semuanya kembali kepada Allah. Dia hati-hati dalam hidup ini sehingga hatinya tuh tergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada orang yang masih mengatakan bahwa saya disembuhkan dokter sana? Katanya ahlu tauhid, tapi mengatakan Ustadz cuma ngomong masalah. Subhanallah, ini kalau jadi kebiasaan, di mana letaknya tauhid itu? Padahal Allah menyatakan wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yashfin, kalau saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan saya. Penyakit ini datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Oh, tiba-tiba ada orang mengatakan saya disembuhkan dokter. Lemah tauhidnya. Walaupun ini jangan katakan ini syirik keluar dari Islam, murtad dia, tidak sampai ke derajat itu karena ini adalah syirik khafi, syirik yang kecil, tapi jangan dibiasakan. Nah, biiznillah. Atau mengatakan cuman dibelokkan sedikit, Pak. Misalkan, panjenengan kemarin katanya habis sakit. Iya, saya
disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Pak dokter ini, dengan lantaran, ya, bukan dia yang menyembuhkan saya. Atau kalimatnya saya diobati. Nah, kalau diobati belum tentu sembuh ya. Bedakan diobati itu dikasih obat, namanya dikasih beneran, bukan disembuhkan, karena yang penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas, nah kalau kita mengaku sudah beriman lalu bersih dari noda-noda syirik, ini banyak syirik-syirik yang terselubung yang biasa kita lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya saya berpikir Rasulullah SAW 13 tahun menggembleng para sahabat itu detail sekali. Karena supaya apa? Supaya hatinya itu selalu terkaitnya cuma sama Allah saja. Sepertinya sederhana, sepertinya biasa, tapi ini benar besar sekali Pak. Karena syirik kecil, jangan dilihat kata kecilnya, tapi dilihat kata syiriknya. Sekecil-kecilnya syirik itu dosa besar. Sehingga kalau itu jadi kebiasaan, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, Masya Allah. Kalau itu bertahun-tahun dipupuk, kuatnya luar biasa Pak. Nah sekarang kan kita kadang sering, maaf ya bahasanya dilewer, ya, nggak disiplin dalam masalah ini. Nah Rasulullah dulu begitu disiplin. Ketika ada seorang sahabat memakai gelang, ya biasanya dari kerang, ada yang dari bambu, ya. Rasulullah nanya dulu, itu gelangnya dibuat apa itu Mas? Wah ini Rasulullah, gelang ini sebagai tolak bala, ya. Sebagai tolak bala, kalau pakai gelang ini saya akan terjaga dari mara bahaya. Apa yang disampaikan Rasul langsung di hadapan orang itu, in bidha fa innaka la taziduka illa wahna. Lepaskan, buang sekarang juga, karena itu tidak menambah kecuali kelemahan. Kalau kamu pakai itu malah tambah lemah. Kamu itu yang makhluk Allah yang pinter, malah mengandalkan kayu, bambu. Kenapa gak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Buang itu, kata Rasulullah, karena tidak menambah kecuali kelemahan bagi kamu. Dan itu Rasulullah continue setiap saat begitu. Para sahabat digembleng, dididik. Maka jangan heran ketika seruan jihad datang, gak pikir panjang para sahabat, apa hatinya sudah menyatu, sudah mengikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis gak mikir yang aneh-aneh. Tauhidnya mantap karena dari hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah selama ini kan banyak orang ngaji tauhid, ya sudah dibaca, oh ini syirik, oh ini selesai gitu. Tapi tidak mendarah daging dan disiplin, terutama disiplin ini, Masya Allah. Ini belajar sama Pak Nadi, harus disiplin Pak, kayak tentara gitu Pak. Oh ini syirik, wah disiplin, nggak boleh. Hati-hati gitu ya. Jadi punya SOP kita dalam hidup ini standar, jangan dilanggar. Hal walaupun sepertinya kecil, jangan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada beberapa orang Yahudi, anna Yahudian atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tokoh Yahudi yang datang, itu adalah tokoh-tokoh Yahudi di Madinah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Yahudi ini, innakum tusyrikun, kalian termasuk orang-orang syirik yang melakukan syirik. Ya. Kenapa Yahudi ini dikatakan oleh Rasulullah melakukan kesyirikan? Takuluna, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya. Karena kalian mengatakan ketika datang, jadi Yahudi ini datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Kata Rasulullah, innakum tusyrikun, kamu ini pelaku syirik. Tegas langsung. Cuma kalimat apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Kata Rasulullah, katakan masya Allah summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Bedanya cuma apa? Dan dengan kemudian. Tapi itu syirik Pak ya. Karena kalau mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki, berarti selevel, sama, menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mengatakan ini kan cuma ngomong? Rasulullah menegaskan innakum tusyrikun, kamu ini orang-orang yang syirik. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Wa taqulun, dan kamu juga mengatakan, kalian mengatakan wahai orang Yahudi, wal ka'bati, demi Ka'bah. Bukankah banyak di antara manusia pada hari ini bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun itu tempat-tempat yang disucikan, demi Ka'bah, demi Hajar Aswad, tidak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia syirik. Syirik. Berapa banyak hari ini orang bersumpah demi langit dan bumi, aku akan setia bersamamu. Waduh ya. Sumpahnya begitu indah, tapi itu syirik. Demi langit dan bumi. Ya. Demi mentari dan rembulan, waduh. Nah, begitu. Demi pemilik Ka'bah, tidak apa-apa, yaitu Allah ya. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin bersumpah, katakan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demi pencipta matahari, itu Allah, tidak masalah ya. Jangan diputus demi matahari Ramayana dan Tunjungan Plaza gitu. Nah, ini. Ya, banyak orang yang lalu kita sangat pede, saya sudah beriman, nggak ada syiriknya. Bisa jadi Pak, kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai telitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, di dalam hadis sahih Bukhari, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlak la maliku illallah." Seburuk-buruk nama menurut Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang diberi nama raja di raja. Rajanya para raja, itu seburuk-buruk nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La malikun illallah ya. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istilah raja itu dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kalau mengatakan rajanya para raja-raja, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan juga seseorang yang mengatakan qadiyul qudot, hakim dari para hakim. Nah, itu juga tidak boleh. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abu Shuraih, dan dia memiliki kunyah. Kunyah itu julukan. Biasanya ada kata Abu ya. Jadi ini dicintai Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan kita ini punya kunyah. Biasanya dengan Abu. Terserah apa jenengan mau kasih Abu, asal jangan Abu gosok ya. Abu janda jangan ditiru, biarin dia saja sendirian ya. Ya, karena bahasanya kok janda ya. Kalau Abu Jundi bagus ya. Namanya putranya Jundu, artinya tentara. Tapi kalau janda ya rondo gitu. Ya, sesuai namanya ya, mungkin pengagum rondo-rondo gitu ya. Nah, Abu Shuraih an Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakim, Abul Hakam atau Abul Hakam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakam wa ilahil hukmu. Ya. Ada seorang sahabat yang diberi julukan kunyahnya yaitu Abul Hakam. Bapaknya pemilik hukum atau bapaknya hukum. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, innallaha huwal hakam, dialah Allah ya hakim yang sesungguhnya ya, dan wa ilaihil hukmu, dan kembali kepadanya semua hukum. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hal-hal yang seperti ini banyak diremehkan orang, tapi ini sangat besar perkara ini sampai Rasulullah menegur, meluruskan para sahabat seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang sekarang punya nama Hakim, kemudian Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya tinggal tambahkan saja Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hakim, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim, hambanya Al-Hakim. Bukan menamakan dirinya seperti nama Allah. Jadi saking telitinya nama orang saja Rasulullah perhatikan. Inilah masalah tauhid.
Lantas apa pengaruhnya? Nah, kalau orang terbiasa meremehkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah itu sama dengan makhluknya, bagaimana dia jadi ahlu tauhid? Ahlu tauhid itu orang yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mencederai imannya, tauhidnya walaupun sedikit pun. Nah, inilah Pak. Kalau kita ingin tampil menjadi orang yang kokoh dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadi orang-orang yang beriman dan membersihkan iman kita ini dari noda-noda syirik. Ya. Belum lagi kalau kita mengaku beriman tapi masih sering riya, apakah kita dianggap bebas dari syirik? Syirik riya itu adalah syirik yang terselubung, syirik kecil. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya para sahabat berkumpul membahas tentang fitnah Dajjal. Ya seperti kita ngobrol-ngobrol, ya Allah, Dajjal itu fitnahnya besar sekali ya. Dia 40 hari mengobok-obok dunia, berapa juta manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tertipu karena dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, memiliki seolah-olah surga dan neraka. Ya. Bahkan Dajjal itu punya sungai dari api dan juga sungai yang dari air yang sepertinya jernih. Sehingga kata Rasulullah, kalau kalian bertemu Dajjal dan menunjukkan sungainya, pilihlah sungai apinya Dajjal. Lalu kalian tundukkan kepala kalian, maka disitulah sungai yang sesungguhnya jernih dan sungai yang bagus. Kebalikannya, bagaimana orang tidak tertipu seperti itu? Ya. Kemudian juga bangsa atau negara yang nurut kepada Dajjal, maka akan dijadikan alamnya subur, pertaniannya berhasil, peternakannya ya gemah ripah lojunawi gara-gara nurut kepada Dajjal. Dan yang tidak nurut, tidak mengikutinya akan dibuat tandus, paceklik, krisis pangan dan sebagainya. Siapa yang akan lolos kecuali orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat membahasnya seperti itu, lalu tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Wahai para sahabat, ala ukhbirukum ya bima akhwafu alaikum min fitnatil masihid dajjal. Wahai para sahabat, maukah saya beritahukan dengan sesuatu yang lebih saya khawatirkan dari fitnahnya Dajjal? Para sahabat kaget, loh, apa ada yang lebih mengkhawatirkan dari fitnah Dajjal wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, asyirkul khafi, syirik yang samar. Ini saya lebih khawatir daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu sepanjang sejarah para nabi itu dibahas akan muncul nanti. Bukan hanya Rasulullah dan umat Islam saja. Semua nabi membahasnya akan muncul nanti di akhir zaman itu Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan ada yang lebih saya khawatirkan dari fitnahnya Dajjal, yaitu syirik yang terselubung. Apa kata Rasulullah? Yaqumur rajulu yusalli wa yuzayyinu salatahu. Seseorang berdiri untuk melaksanakan sholat, lalu dia perbagus sholatnya supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Nah, sederhana Pak ya, tapi berbahaya. Lalu kita mengatakan, wah saya sudah beriman, murni, saya nggak pernah syirik, kayak orang-orang kegerumbul, kayak ini. Jangan merasa lolos dulu, cek satu persatu. Apakah kita masih sering berbuat riya? Berarti kita masih berbuat syirik. Apakah kita ini sering bersedekah lalu dipamer-pamerkan, wah orang tahu bahwa saya seorang yang dermawan, saya orang yang alim, saya orang yang rajin ke masjid dan sebagainya. Kalau itu semua masih ada, mari kita bersama-sama membersihkannya ya. Karena apa? Target kita aman, bebas dari azab Allah, dan itu bisa dicapai kalau kita beriman dan tidak ternodai iman kita dengan perbuatan-perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang terselubung. Maka kita mulai dari diri kita dulu, lalu kita juga sampaikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Kita ajari mereka, kita juga ajak masyarakat kita. Ya karena apa? Sekarang kalau mikir nono goreng Pak ngeluh Pak, aduh ya Allah, wis ngajak orang aja kepada tauhid supaya semakin banyak orang yang kokoh dan berani. Karena kalau cuma dipikir kita juga gak bisa berbuat apa-apa sementara ini. Ya sementara ini. Ya kerusakan luar biasa. Ya, kita banyak
kepikiran membahasnya itu bentuk kepedulian. Tapi sebenarnya akhirnya kalau saya pribadi, iki orang bolak-balik sudah dipenjara, keluar masih saja menghina Islam, ya, menyuruh ayat Al-Quran 300 ayat dihapus. Kalau dipikir-pikir memang, wah ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada Islam dan kaum muslimin, kita marah, jengkel, marah. Rasanya itu kalau di depan muka itu pengen ditekak gitu Pak, rasanya. Itu perasaan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kalau setelah itu pikir lagi, kalau kita belum bisa berbuat untuk menghukumnya, kita gencarkan dakwah ini terus Pak. Karena mereka benci dan tidak suka kalau banyak orang yang sadar, banyak orang yang kembali kepada agamanya. Nah, kita buat seperti itu saja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu harus semangat, ya, ngajak orang, menyampaikan. Karena dengan cara ini sementara ini yang bisa kita lakukan. Wah, mau jihad, ayo jihad, berangkat kemana? Mau bagaimana? Akhirnya buntu, ini buntu. Maka jangan putus asa. Terus berdakwah, gembleng diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita dengan tauhid, jelaskan tentang syirik, perbaiki ibadahnya dan sebagainya. Ini terus kita lakukan Pak, terus saja. Ya. Sampai menunggu ada momen atau ada saatnya di mana ada peluang-peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang lebih dari ini, gitu ya. Kalau belum bisa, jangan kita hanya mikir saja tapi gak berbuat. Inilah yang bisa kita lakukan, gencarkan dakwah kita. Dulu kita sangat bersemangat dakwah tauhid ini, memberantas syirik, tahayul, bid'ah. Nah, ini rasanya kayak sekarang mulai redup, harus dihidupkan kembali Pak. Tampilkan diri kita berani, nyampaikan ke teman dulu, ya sesuai kemampuan Pak, sesuai kemampuan. Ya. Jangan meredup, harus muncul kembali apa yang dulu para pendahulu kita, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati, Hasan dan lain-lainnya berjuang untuk memberantas bid'ah atau TBC, ya, tahayul, bid'ah, syirik. Nah, hari ini kita malah melempem. Ya, kita sampaikan itu. Nah, itu penting. Tidak mungkin para tokoh-tokoh kita dulu itu membahasnya dan mengedepankan masalah itu kalau tidak penting. Ini penting sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW menganggapnya itu hal penting. Sekarang mari Pak, lebih semangat lagi belajar mulai dari diri kita, kemudian sampaikan ke rumah, ke istri kita, ini ternyata syirik gak boleh ya. Jelaskan ke anak-anak, jelaskan kepada teman dekat, ngobrol-ngobrol, bahas dikit-dikit masuk gitu. Supaya pas semakin lama semakin banyak orang yang sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ketika banyak orang yang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menolong kita semuanya dengan caranya, ya. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai selingan dari kitab yang kita pelajari, belum selesai kitab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun karena melihat fenomena kesyirikan dari hari ke hari semakin gencar, ya kita harus gencar juga mendakwahkan tentang tauhid ini. Maka ini sebagai selingan, mudah-mudahan jadi motivasi bagi saya pribadi dan umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.